pemerintah tidak membubarkan ormas maka tanah Minahasa, tidak membubarkan ormas maka tanah Makasiau, maka demi Allah kami umat Islam yang akan membubarkan mereka, saudara-saudara. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Berjumpa lagi dengan channel Hasika Wafa. Sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih dan kami doakan, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kesehatan dan menjauhkan kita dari segala musibah dan bencana. Amin ya robbal alamin. Pada video sebelumnya, kita telah membahas pernyataan Buya Arazi Hashim, yang tidak percaya hadis muslim, tentang patahnya gigi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Perang Uhud. Pada video kali ini, channel Hasika Wafa akan membahas video Habib Bahar bin Smith, yang diusir paksa oleh warga, saat dirinya sedang menyampaikan ceramah. Sosok Habib Bahar bin Smith, merupakan seorang pendakwah muda, yang dikenal dengan ceramahnya yang penuh semangat. Dalam ceramahnya, Habib Bahar bin Smith kerap menunjukkan sikap tegasnya untuk melawan kemaksiatan serta membela agama Islam. Namun terlepas dari hal tersebut, Habib Bahar kerap disorot publik, lantaran terlibat dalam beberapa kasus kontroversial, hingga berseteru dengan sejumlah pihak. Gaya ceramahnya yang berapi-api, dan kerap mengkritik bahkan menghina pemimpin negara, membuat masyarakat tidak menaruh simpati padanya. Isi ceramahnya bahkan terkesan memprovokasi, jauh dari ceramah agama yang seharusnya disampaikan oleh seorang ulama, yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikut kita simak video dari Habib Bahar ketika diusir paksa oleh warga saat sedang berceramah. Tapi sebelumnya, kita simak terlebih dulu gaya Habib Bahar ketika sedang berceramah dengan membawa sebuah pedang. Kalian tidak bubarkan, maka sampai kapanpun akan terjadi perang agama di Kristen, Islam di Manado tidak akan pernah damai, karena kami Islam tidak pernah mulai duluan. Kami sampaikan, kalau kalian pemerintah tidak membubarkan ormas maka tanah Minahasa, tidak membubarkan ormas maka tanah Makasiau, maka demi Allah kami umat Islam yang akan membubarkan mereka, saudara-saudara. Allahu Akbar. Berbaris di depan. Laskar berbaris di depan. Sallu ala Nabi. Siap dengarkan ceramah. Siap tertib. Siap kompak. Siap damai. Takbir. 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 Orang yang tidak ada kepentingan di panggung agar turun sebentar. Silakan turun ke panggung di kapasitas sedikit. Silakan. Sedangkan ada yang salaman dulu ya. Sedang ada yang salaman dulu ya. Biar tenang dulu. Semua tertib, semua tertib, tertib. Jangan ada yang bicara. Jangan ada yang bicara, semua tertib. Sudah, jangan ada yang bicara, semua diam, diam, diam. Semua diam, jangan ada yang bicara. Diam, diam, diam. Ayo tertib, tertib, tertib. Sallu ala Nabi. Siap tertib? Siap tertib? Takbir. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam ajaran Islam, guru atau juga disebut ulama merupakan pewaris para nabi. Namun menjadi seorang ulama yang benar bukan perkara yang mudah. Berorientasi akhirat dan teladan melaksanakan perintah agama, menjadi salah satu ciri ulama yang dianggap baik. Ulama yang baik juga sudah semestinya memiliki akhlak yang baik, selalu bertutur kata yang baik dan sopan, mewarisi akhlak Nabi Muhammad, dan menjadi teladan bagi masyarakat. Berikut kita simak penjelasan dari Ustadz Adi Hidayat, tentang ciri ulama yang baik. Yakhshallaha min ibadihil ulama. Sungguh, di antara yang punya sifat khasyah. Khasyah itu maksudnya kedekatan yang sangat dengan Allah, sehingga saking sangat dekatnya, takut kalau dinilai salah oleh Allah. Ya, awas, khasyah itu kedekatan yang sangat dengan Allah, sehingga saking sangat dekatnya, takut kalau dinilai salah oleh Allah. Jadi kalau bicara, hati-hati. Takut yang keluar di lisannya itu keliru. Takut salah. Kalau bicara itu ditimang-timang dulu. Ini kafirnya diganti gak kata-katanya ini? Ganti nggak gitu kan? Timang-timang dulu. Ah, takutlah kalau saya ganti nanti jadi masalah gitu kan? Allah nggak suka dengan saya. Ya. Timang-timang, ingat-ingat. Mustahil mengeluarkan fatwa yang kemudian bertentangan dengan hukum Allah. Jangankan itu, mau bicara saja timang-timang dulu, takut kalau Allah nggak ada, bawa dilihat dulu gitu. Nah, itu namanya khasyah.
Mau sholat, takut terlambat. Jadi jangankan adzan, sebelum adzan dah siap-siap. Khasyah. Sehari baca Quran, dilihat, dipahami isinya. Lihat, takut. Kalau punya harta, takut Allah nggak ridho. Makanya dirinci. Bagaimana saja mengeluarkan harta yang disukai oleh Allah. Misal, kalau infak, bagaimana infaknya? Untuk keluarga seperti apa? Terus dirinci. Itu khasyah namanya. Nah, puncak khasyah itu akan didapatkan oleh satu golongan di luar para nabi dan rasul, namanya ulama. Kata Allah, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sungguh yang punya sifat khasyah yang mendalam kepada Allah adalah kalangan ulama. Jadi kalau Anda pengen lihat ulama yang betul, bukan cuma pintar. Kalau yang hafal Quran dengan ayatnya, nomornya, halaman, pojok kanan, atas, kiri, bawah, agak ke tengah sedikit, banyak yang begitu. Banyak. Tapi apakah yang demikian dia punya kedekatan dengan Allah? Belum tentu. Demi Allah saya katakan belum tentu. Jangan fanatis, jangan banyak terpukul, lihat bagaimana kedekatannya dengan Allah. Punya sifat khasyah atau tidak, bagaimana ketakutannya, bagaimana ibadahnya. Jadi kalau Anda ingin mencari ulama yang betul, coba lihat bagaimana kedekatan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Di poinnya ulama. Bagaimana menjadi ulama ini? Kemudian diturunkan di Quran surah ke-58 ayat ke-11. Diturunkan di Quran surah ke-9 ayat 122. Dirinci di hadis riwayatnya Ibnu Majah. Nomor hadis 233. Rawinya adalah sahabat bernama Abu Darda. Inilah dia keutamaannya. Kemudian dicontohkan lewat seorang sahabat Nabi namanya Abbas. Dicontohkan oleh sahabat Nabi namanya Umar, dicontohkan oleh sahabat Nabi namanya Amr, dicontohkan oleh seorang perempuan sahabat Nabi single parent namanya Malikah. Punya suami namanya Malik, punya anak namanya Anas. Malikah punya anak namanya Malik. Anas, maaf. Anas, Abbas, Umar, Amr punya anak namanya Abdullah. Lihat baik-baik. Di Quran surah 35 ayat 28 disebutkan, ulama itu kalangan yang sangat dekat dengan Allah, dekat Allah. Sekarang lihat rumusnya nih, pelan-pelan. Bukankah orang yang dekat dengan direktur mudah mendapatkan kenikmatan di kantornya? Bukankah orang yang dekat dengan pejabat mudah mendapatkan akses jabatannya? Betul? Bukankah orang yang dekat dengan ustadz mudah mendapatkan akses ke ustadz? Bukankah orang yang dekat dengan majlis taklim mudah mendapatkan akses di majlis taklim? Sekarang kalau orang dekat dengan Allah, apa yang tidak mudah bagi Allah? Siapa pemilik ilmu? Siapa pemilik rezeki? Siapa pemilik kemudahan? Maka secara logika sederhana, orang-orang yang paling dekat dengan Allah, maka tidak usah berpikir tentang rezeki, karena sebelum dia pikirkan, Allah sudah penuhi semua kebutuhannya. Maka tidak ada yang paling dekat, kata Allah, dari kalangan manusia selain Nabi dan Rasul dengan Allah Subhanahu wa taala kecuali kalangan para ulama. Makanya di hadis Ibnu Majah nomor hadis 233 disampaikan oleh sahabat Abu Darda dari Nabi SAW, para ulama itu disebut pewaris para nabi. Perhatikan kalimatnya, wa innal ulama'a warathatul anbiya wa innal anbiya'a lam yurithu dirhaman wala dinaran walakinnahum warathul ilma fahadhuhu bihadhin wafir. Sungguh para ulama itu pewaris para nabi. Para nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham, tapi mewariskan ilmu. Makanya kalau Anda pengen, kata Nabi, perhatikan kalimatnya, ambillah ilmu warisan Nabi itu. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan menambah tingkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.